Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat ASN, balik lagi sama aku, Utama Satria Rambe Purba. Aku merupakan seorang CASN Basarnas, tepatnya bekerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang. Dan saat ini aku bekerja sebagai seorang Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula di Angkatan 4 di Latsar tahun ini. Dan di video kali ini aku akan sharing tentang apa yang akan aku lakukan sebagai aku Smart ASN dan peranku untuk instansiku. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, aku punya satu jargon yang sangat melekat di kepala aku dari senior-seniorku, yaitu kita ini sebagai seorang PNS bukan hanya PNS biasa, tapi kita juga disebut sebagai pegawai non-stop karena jam siaga kita yang berada 24/7. Dan selain siaga, kita juga punya tupoksi, yaitu latihan dan melaksanakan operasi. Mungkin ketiga tugas ini terdengar sangat sederhana, tapi sebenarnya ada begitu banyak implementasi yang bisa dapat kita lakukan di ruang lingkup kantor. Termasuk aku untuk mengambil peran dalam bagaimana aku menjalankan peranku sebagai Smart ASN, terutama sebagai rescuer. Nah, langkah pertama yang bisa aku lakukan dalam peranku sebagai Smart ASN yaitu dimulai dari mendigitalisasi segala macam sistem, baik itu peminjaman alat, penyusunan jadwal siaga, dan juga rekapan operasi. Yang aku perhatikan sebenarnya dari lingkungan daerah kantorku itu masih menggunakan sistem hybrid, yang masih ada beberapa dokumen ditulis, di print. Cuman ada juga beberapa yang memang sudah tercatat secara data dan rapi. Dan ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri, tapi apa yang aku lihat sebenarnya bisa ditingkatkan lebih baik lagi, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan operasi, peminjaman alat, itu bisa terancang, tersusun lebih baik, karena sistem yang lebih jelas, apalagi secara digital, lebih mudah tanpa harus menunggu printan, menunggu yang namanya kertas dari ruang A, ruang B, dan bisa langsung melakukannya secara digital sehingga lebih mudah untuk dipraktekkan nantinya. Dan di waktu yang bersamaan kita juga bisa tracking alat-alat yang sudah digunakan, apakah kondisinya masih baik atau memerlukan perbaikan atau mungkin perlu diganti, sehingga perencanaan kedepannya pun bisa lebih baik dari data-data yang sudah di tracking dengan baik dari sistem digitalisasi ini. Dan di waktu yang bersamaan juga kerjaan oleh pihak kearsipan bisa dilakukan lebih mudah. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah berlatih dengan fasilitas yang ada. Kode etik Rescue nomor 7 berkata yaitu berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penyelamatan korban sesuai dengan prosedur, kemampuan, dan fasilitas yang ada. Dan hasil yang matang juga pasti karena persiapan dan latihan yang matang pula. Pernyataan ini dengan sangat gamblang menyatakan bahwa manajemen waktu yang baik, latihan teratur, dan bersiaga sesuai dengan jam yang sudah ditentukan pasti mencapai hasil baik dalam melaksanakan operasi, apalagi kita dituntut untuk respon time yang hanya 20 menit dan juga quick action dalam setiap panggilan tugas kita. Dan langkah ketiga yang aku ingin lakukan adalah sebagai seorang ASN, aku ingin mulai berbagi literasi dengan masyarakat umum, baik secara daring maupun luring, menggunakan sosial media, atau menggunakan platform apapun yang aku bisa gunakan dalam berliterasi mengenai SAR, mengenai teknik SAR, ataupun hal-hal lainnya yang menyangkut dengan apa yang menjadi peranku sebagai seorang rescuer. Karena yang saya lihat juga dari sosial media saat ini, orang begitu banyak mencerna informasi dalam tempo waktu yang singkat, karena video sekarang hanya 1-2 menit saja orang sudah bosan menontonnya, dan itu ada penelitiannya, sehingga dibutuhkan juga cara-cara yang lebih menarik dari cara-cara lama yang lebih membosankan untuk sebagian orang. Dan di waktu yang bersamaan ini juga bisa menjadi latihan kembali bagi saya sendiri, karena dengan membagikan literasi ini bisa membantu mengingatkan saya kembali mengenai apa yang harus saya pelajarin dan apa yang harus saya pahamin ketika berada di lapangan sebagai garda terdepan masyarakat dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Nah, itu baru 3 tuh. Itu baru langkah awal yang akan saya jadikan sebuah target dalam pencapaian saya, karena seperti apa yang saya sudah sampaikan pada video sebelumnya,
bahwa smart governance dapat berjalan dengan baik karena adanya smart ASN yang bekerja dengan maksimal. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Salam satu jiwa satu rasa. We are family. Afiknam, Jagat, Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Bye-bye.